Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ria Gusmarita dari Prodi PGMI 2B akan menyampaikan penjelasan nilai-nilai pendidikan karakter tentang sikap toleransi beragama. Sikap toleransi atau as-samahah adalah sikap saling menghormati dan saling bekerja sama di antara kelompok masyarakat yang berbeda-beda, baik secara etnis, bahasa, budaya, politik, maupun agama. Adapun surah yang menjelaskan tentang sikap toleransi yang terdapat pada surah Al-Kafirun yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukkulah agamaku. Surah Al-Kafirun adalah surah ke-109 dalam Al-Quran yang terdiri dari 6 ayat. Surah ini tergolong surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah, bertepatan dengan Nabi Muhammad SAW saat berada di kota suci tersebut. Adapun kandungan dalam surah Al-Kafirun. Kandungan surah Al-Kafirun merupakan dasar sikap toleransi dalam Islam. Pada ayat yang terakhir, dijelaskan bahwa agama Islam menjunjung tinggi sikap toleransi dan kebebasan dalam memeluk suatu agama. Islam menjunjung tinggi sikap toleransi dalam bidang sosial, tetapi tidak ada toleransi dalam bidang akidah dan ibadah. Adapun isi pokok dari surah Al-Kafirun adalah sebagai berikut. Yang pertama, sikap tegas terhadap orang kafir bahwa kita tidak menyembah apa yang mereka sembah. Yang kedua, sikap toleransi terhadap orang yang berbeda agama dengan saling menghormati dalam hubungan sosial, tetapi tidak ada toleransi dalam akidah dan ibadah pokok. Dan yang terakhir, sikap tegas kebebasan beragama, saling menghargai dan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Sebab-sebab turunnya surah Al-Kafirun diriwayatkan bahwa surah Al-Kafirun diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai jawaban tegas atas ajakan dan tipu daya pemimpin Quraisy agar Rasulullah SAW meninggalkan dakwahnya. Hal ini bermula ketika dakwah Nabi Muhammad mengalami perkembangan yang lebih baik, sehingga banyak di antara penduduk Mekah yang memeluk agama Islam. Melihat kenyataan demikian, para pemimpin Quraisy, Walid ibnu Mughirah dan Al-As bin Wa'il, Al-Aswad ibnu Muttalib dan Umayyah bin Halab bertemu dan meminta Nabi Muhammad SAW untuk menghentikan dakwahnya dengan memberikan imbalan berupa harta, kekayaan, dan tahta. Namun, semua itu ditolak oleh Nabi Muhammad SAW. Para pemimpin Quraisy terus berusaha untuk menghentikan dakwah Rasulullah dengan cara lain, yakni mereka mengajak Rasulullah untuk berkompromi dan bertukar ibadah. Mereka berkata, "Hai Muhammad, mari kita bersama-sama menyembah apa yang kami sembah, dan kami akan menyembah apa yang engkau sembah. Dan kita akan bersekutu dalam segala hal, dan engkaulah yang memimpin kami." Mendengar ajakan para pemimpin Quraisy tersebut, pada awalnya Rasulullah SAW bimbang atas tawaran tersebut. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah Al-Kafirun yang menyatakan dengan tegas dan melarang mengikuti ajakan mereka untuk kompromi dalam hal akidah dan ibadah, serta menyembah Tuhan mereka. Selanjutnya, keutamaan surah Al-Kafirun. Keutamaan surah Al-Kafirun adalah untuk membersihkan diri,
dengan sebersih-bersihnya dari segala bentuk kemusyrikan. Syirik merupakan dosa paling besar dan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, muslim harus benar-benar menjaga diri dari perbuatan syirik. Muslim juga dianjurkan untuk rutin membaca surah Al-Kafirun tiap sholat subuh dan sebelum tidur. Salah satu keutamaan membaca surah itu sebelum tidur bisa menjauhkan diri dari sifat dan perbuatan yang bisa menjerumuskan kepada kemusyrikan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.